Kali ini, kami akan membawa kabar menghebohkan tentang situasi di Papua yang semakin memanas. Pada saat interogasi menyebut nama saya juga tidak tahu sampai berita ini viral. Senjata itu bisa diperjualbelikan baik oknum maupun daripada masyarakat sipil. Sehingga siapapun yang terlibat dalam hukum ini akan kita lakukan pemeriksaan. Uang 370 juta rupiah tersebut didapatkan dari rekan saudara RM yang merupakan salah satu oknum dari anggota Dewan Tolikara Papua. Saat ini penyidik masih mendalami. Tapi di dalam pemberitaan itu sudah keluar, tidak sebut oknum atau alias dan lain-lain. Pemanggilan belum, penahanan belum, tersangka juga belum. Rekan-rekan wartawan sudah menerima berita yang beredaran di luar, itu tentunya masih dalam tahap penyelidikan. KKB Papua yang selama ini menjadi momok bagi warga dan pasukan keamanan tampaknya mulai merasakan tekanan dari TNI polisi yang bergabung dalam Satgas Nenangkawi. Seiring dengan penangkapan dan penghancuran kota KKB, Satgas Nenangkawi kini mengincar oknum yang diduga menjadi donatur di balik kelompok tersebut. Baru-baru ini, keberanian aparat keamanan terbukti saat mereka mengungkap identitas seorang politisi dari Partai Nasdem yang diduga kuat menjadi donatur KKB. Tuduhan ini dilontarkan oleh seorang mantan anggota KKB yang mengungkapkan fakta mengejutkan. Politisi Partai Nasdem, seorang anggota DPR RI, dengan jabatan tinggi diduga memberikan dukungan finansial kepada KKB selama beberapa tahun. Bahkan mereka beberapa kali bertemu dengan pimpinan KKB dan memberikan uang, senjata, dan amunisi. Namun politisi tersebut membantah tuduhan ini dengan menyebutkan sebagai tidak berdasar dan bermotivasi politik. Partai Nasdem juga mengeluarkan pernyataan membantah tuduhan tersebut, menegaskan komitmen mereka dalam memerangi terorisme. Tapi sobat CCTV, tuduhan ini telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam terhadap keamanan di Papua. Provinsi ini telah ditandai kekerasan selama bertahun-tahun dan KKB bertanggung jawab atas serangkaian aksi teror terhadap warga sipil dan pasukan keamanan. Pemerintah Indonesia juga telah bertekad untuk menindak tegas KKB dan kehadiran militer di Papua semakin diperkuat. Namun kekerasan masih terus berlanjut dan konflik belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Tudingan terhadap politisi Partai Nasdem ini semakin memperumit situasi di Papua. Muncul pertanyaan tentang peran politisi dalam konflik ini, dan hal ini mengakibatkan hubungan antara Partai Nasdem yang berkoalisi dengan pemerintah menjadi sangat renggang. Namun sobat CCTV perlu diingat bahwa tuduhan ini masih dalam tahap penyelidikan. Belum ada keputusan hukum yang final terkait keterlibatan politisi tersebut. Namun dampak dari tuduhan ini sudah dirasakan sejak signifikan terhadap situasi keamanan di Papua. Laporan terbaru yang kami dapatkan menyebutkan bahwa oknum politisi tersebut berasal dari Partai Nasdem yang memiliki jabatan mentereng. Dialah Sony Wanimbo yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tolikara. Dugaan ini muncul setelah Satgas Nenangkawi berhasil menangkap Radius Murib alias Nation Murib yang terlibat dalam transaksi jual beli senjata untuk KKB Papua. Kepala Satgas Humas Nenangkawi, Kombes Pol Iqbal Alubdusi, mengungkapkan bahwa Radius Murib membawa sejumlah uang tunai saat bertemu dengan seseorang. Uang tersebut diduga diberikan oleh politisi Sony Wanimbo yang sebelumnya telah memberikan bantuan finansial kepada KKB. Tuduhan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat terkait transaksi antara Sony dan Nation Murib. Sony sendiri adalah seorang kader Partai Nasdem yang menjadi Ketua DPRD Tolikara pada usia begitu muda, itu 26 tahun. Sobat CCTV, situasi ini semakin mendebarkan. Tuduhan-tuduhan terhadap Partai Nasdem menimbulkan keraguan dan pertanyaan besar tentang peran politisi dalam konflik Papua. Bagaimana mungkin kita mempertanyakan masa depan dan keamanan wilayah ini kepada mereka yang diduga terlibat dalam kelompok kriminal bersenjata? Kami akan terus memperbarui informasi terkait perkembangan kasus ini. Oke, tetaplah berhubung dengan saluran CCTV ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan liputan berikutnya. Bersama-sama kita akan terus mengungkap kebenaran dan berperan aktif dalam menciptakan perubahan yang positif.